Manusia diciptakan dengan akal dan perasaan. Perasaan kehilangan harapan, amarah membara, hingga putus asa. Tersayat dan tersendat untuk bangkit, menjemput sang senyum. Saat hidup menuntut banyak dengan ruang yang sesak, hanya emosi yang menemaninya, hingga tercipta sebuah cerita. Kadang keluar dengan lantang, namun kadang tertahan dengan senyuman. Beberapa menganggapnya tabu, namun beberapa berusaha mencari tahu cerita unik di baliknya. Judul dari karya saya ini adalah Pembangkit Kebahagiaan. Makna dari karya saya ini adalah bahwa sebenarnya kebahagiaan itu bisa datang dari hal-hal yang sederhana. Kita bukan berarti harus mencari hal-hal yang menyenangkan untuk mencari kebahagiaan, namun justru kita harus mencari hal-hal yang bermakna agar kita bisa menciptakan kebahagiaan itu sendiri. Kebahagiaan itu sebenarnya ada di sekitar kita, hanya saja kita harus melihatnya lebih dekat agar kita bisa mencari kebahagiaan itu. Emosi yang saya angkat dari sini adalah bahwa dari banyaknya struggle yang kita hadapi di masa pandemi, kita harus tetap bisa menyurutkan bahwa kebahagiaan itu ada, bahwa sebenarnya kebahagiaan itu tidak diraih dari kehidupan kita. Kita harus bisa mencari cahaya di dalam kegelapan dan kita bisa berpikiran positif agar kita bisa terus mencari kebahagiaan. Dari foto ini yang paling saya suka adalah kesederhanaan mereka dalam mencari kebahagiaan. Karena mereka bisa tertawa bukan karena mereka bahagia, tapi justru mereka berbahagia karena mereka tertawa. Judul karya saya di sini yaitu Mau Sampai Kapan. Makna yang ingin saya sampaikan pada foto ini adalah sesedih apapun atau seburuk apapun hari yang kita lewati, itu akan menjadi kekuatan untuk hari-hari esok. Walaupun kita tidak tahu mau sampai kapan keadaan seperti ini terus, coba rehatlah sejenak dan mulailah hari esok yang lebih baik. Emosi yang ingin saya sampaikan di foto ini adalah raut wajah si pelukis, raut wajah sedih si pelukis yang seolah-olah mempertanyakan mau sampai kapan kehidupanku seperti ini terus, hanya mengandalkan lukisan dan mengharapkan pembeli yang datang. Karena info yang saya dapatkan dari beliau bahwa memang jarang sekali orang-orang yang membeli lukisan beliau. Bahkan ada di suatu hari tidak ada yang sama sekali membeli lukisan beliau. Aspek yang saya suka dari foto ini adalah raut wajah si pelukis yang sedih dan mendukung emosi kesedihan di foto ini menjadi tersampaikan. Kedua, angle yang saya ambil dari bawah membuat lukisan-lukisan yang ada di belakangnya menjadi terlihat dan menandakan bahwa si bapak ini adalah seorang pelukis. Judul dari karya saya yaitu Kebahagiaan, yang memiliki makna bahwa setiap orang memiliki batas kebahagiaannya masing-masing. Yang bisa jadi menurut kita itu hal yang biasa, tapi menurut mereka itu hal yang sangat menyenangkan. Emosi yang diangkat dari karya saya ini yaitu bahwa kebahagiaan tidak memiliki tolak ukur dari materi atau apapun, bahwa dari hal-hal sederhana pun kita dapat bahagia. Aspek yang saya sukai pada karya saya ini yaitu sangat menggambarkan saya saat bermain bersama teman-teman saya sewaktu kecil dan dapat dibandingkan dengan anak-anak zaman sekarang yang sudah sibuk dengan gadgetnya masing-masing. Menemukan cahaya dalam kegelapan memanglah sulit, dan tak sedikit dari mereka yang tenggelam di dalamnya, baik saat menemukan sang terang ataupun kehilangannya.
buat ini berjudul Memories. Memories ini menggambarkan tentang kesedihan, kesepian, dan juga kerinduan akan sosok ayah. Jadi kilas balik tentang kenangan bahagianya dengan sang ayah yang membuatnya merasakan perbedaan antara masa kecilnya dengan masa yang saat ini sedang dia jalani. Ayah itu bagaikan hero untuk seorang anak perempuannya. Jadi ketika sosok ayah itu pergi dari kehidupan seorang anak perempuannya, maka anak perempuan ini akan merasakan kesedihan, kesepian, dan juga rasa rindu akan sosok ayah itu hadir dalam hatinya. Aspek yang aku suka dari karya yang aku buat ini adalah tampilan emosi yang aku tonjolkan, yaitu kesedihan, kesepian, dan juga kerinduan akan sosok ayah ini tertampilkan dengan baik. Yang pertama, ditampilkan dengan hati yang patah di punggung anak perempuan tersebut. Yang kedua, dengan ruangan yang gelap di belakang anak perempuan tersebut. Dan yang ketiga ialah kerinduan akan sosok ayah ditampilkan dengan kenangan bahagianya dengan ayah yang ada di langit. Jadi judul dari karya saya itu Penuh Harap, di mana dari karya ini gue pengen nunjukin tatapan penuh harap dari seorang anak kecil yang harus mencari nafkah di usianya yang masih sangat muda. Dan dia berharap kehidupannya itu bakal jadi lebih baik di masa yang akan datang. Makna yang dapat gue ambil dari karya gue itu adalah kita harus terus bersyukur dengan kehidupan kita dan melihat bahwa masih banyak banget orang yang kurang beruntung dibanding kita dari segi ekonomi. Dari karya ini timbul rasa simpati gue terhadap mereka. Simpati itu ada proses di mana ketika kita tertarik dengan orang lain sehingga kita tuh mampu merasakan apa yang mereka alami dan apa yang mereka derita. Simpati yang bisa gue sampaikan kepada mereka itu kayak menyampaikan semangat dan dukungan terhadap mereka serta meyakinkan mereka bahwa kehidupan mereka akan menjadi lebih baik lagi di masa yang akan datang. Aspek yang gue suka dari karya gue itu ekspresi dari wajah anak tersebut sih. Soalnya ekspresinya itu natural banget dan apa adanya, nggak dibuat-buat gitu. Judul dari karya foto saya yaitu Amarah Terpendam, dan makna dari karya foto saya yaitu pribadi yang selalu dikecewakan namun tidak dapat diungkapkannya dan selalu mencoba kuat dengan menahan air mata kepedihan dalam dirinya. Meskipun demikian, luapan emosi atau perasaan yang ada dalam dirinya dicurahkannya melalui tangisan air darah. Emosi yang saya mau angkat dari karya foto saya yaitu emosi kekecewaan, dan saya lebih mau mengajak kepada penikmat karya foto saya agar kita bisa saling mengerti dan saling memahami satu sama lain terhadap siapapun itu, sehingga tidak ada lagi pribadi-pribadi yang perasaannya sakit hati karena dikecewakan. Aspek yang saya sukai dari karya foto saya yaitu bagaimana pribadi tersebut mengeluarkan tangisan air mata darah. Walaupun memang sesuatu yang tidak mungkin terjadi, namun hal tersebut menambah aspek kepedihan dalam dirinya. Judul karya gue ini adalah Calon Pejabat dan Aparat Negara. Makna yang ingin gue sampaikan di karya gue ini adalah ini merupakan respon dari masyarakat yang diwakilkan oleh mahasiswa seluruh Indonesia terhadap ketidakadilan anggota dewan di bangsa ini. Ketika gue melihat karya gue sendiri itu gue haru gitu. Gue merasa Bapak ini memberikan pelukan yang hangat kepada mahasiswa. Karena Pak Polisi ini juga menertibkan demonstrasi itu sangat baik gitu. Dan gak ada kerusuhan sama sekali, beda dengan demonstrasi yang sebelumnya. Dan saya percaya inilah yang dilakukan oleh mahasiswa ketika ada demonstrasi. Yang dilakukannya adalah bukan menggunakan kekerasan, tapi dengan pemikiran. Di momen ketika gue memotret, ada banyak mahasiswa yang memeluki Bapak ini dengan pelukan yang hangat. Momen itu gue teringat dengan demonstrasi besar-besaran juga di tahun 98. Dan gue kepikiran juga, apakah alumni dari demonstran ini juga menjadi wakil rakyat juga seperti tahun 98
Mungkin dari alumni demonstran ini bisa menjadi wakil rakyat yang memegang janjinya di kemudian hari. Itu aja sih. Bukan tentang jarak seseorang merasa sendiri, tapi tentang komunikasi, emosi mampu berdiri. Karya yang saya buat berjudul Belenggu. Makna dari karya saya adalah tentang seseorang yang kebebasannya dibelenggu oleh sesuatu, sehingga membuat jati dirinya yang sebenarnya marah dan ingin memberontak, tetapi dia tidak bisa melakukan apapun karena belenggu tersebut. Belenggu adalah sesuatu yang menahan atau mengekang sebuah kebebasan. Kebebasan yang terbelenggu akan menyebabkan suatu pemberontakan dalam diri, termasuk emosi yang terbelenggu. Ketika jiwa dan emosi seseorang terbelenggu, maka akan membangkitkan serigala di dalam diri seseorang tersebut untuk melakukan pemberontakannya demi mendapat kebebasan. Aspek yang saya sukai dari karya saya adalah batang berduri yang mengelilingi siluet seseorang ini. Batang berduri ini menunjukkan bahwa seseorang ini sedang dibelenggu oleh sesuatu, sehingga membuat amarah dan pemberontakan dari dirinya yang sesungguhnya untuk mendapatkan kebebasan. Selain itu, terdapat juga serigala yang mengaum di tengah hutan seakan meminta kebebasan. Warna yang saya pilih pada karya saya juga mengartikan sebagai bentuk emosi, pengkhianatan, amarah, ketidakbahagiaan, dan harapan. Karya ini berjudul Sebuah Ikatan. Makna dari karya ini yaitu seorang kakak yang sedang memperbaiki sandal adiknya yang putus. Aksi dari kakaknya ini mencerminkan bahwa adanya sebuah ikatan yang kuat pada mereka. Ikatan ini diekspresikan oleh sang kakak dengan kepeduliannya terhadap adiknya yang sedang mengalami sebuah masalah. Menurut pendapat saya, kasih sayang haruslah disatukan dengan rasa kepedulian. Contoh pada karya ini, di mana kasih sayang sang kakak menyebabkan sang kakak peduli dengan adiknya. Namun, bagaimana jika kasih sayang tidak dibaluti dengan rasa kepedulian? Misalnya pada isu mudik di tahun pandemi ini, di mana orang-orang yang ingin mudik dan nekat mudik, itu kita tahu bahwa mereka itu sayang terhadap keluarganya. Namun tanpa disadari, mereka tidak memiliki rasa kepedulian terhadap keluarga mereka, yaitu terhadap kesehatan mereka. Aspek yang saya sukai dari karya ini adalah feeling atau rasa, yaitu bagaimana sebuah karya membuat kita merasakan sesuatu. Contoh pada karya ini, terlihat karakteristik sang kakak yang berambut sedikit acak-acakan dan hampir menutupi wajahnya yang sedang berfokus memperbaiki sandal adiknya, membuat saya merasa iba dan terharu. Karya yang saya buat itu yang berjudul Need Help, atau dalam bahasa Indonesianya butuh bantuan. Dilihat dari segi gambarnya, ada dua orang. Orang yang pertama yaitu yang bertuliskan I'm fine, dan orang yang kedua bertuliskan help me, dan terdapat di mulut orang yang pertama. Orang yang pertama dalam karya tersebut menggambarkan seorang ketika mengucapkan I'm fine atau baik-baik saja kepada orang lain, dan orang yang kedua menggambarkan seseorang atau keadaan seseorang yang sedang membutuhkan bantuan. Karya tersebut ialah bermakna ketika seseorang mengucapkan I'm fine atau baik-baik saja kepada orang lain, hal tersebut hanya untuk terlihat baik-baik saja di mata orang tersebut. Tetapi hal yang dirasakan, yang diceritakan dalam karya tersebut, sedang membutuhkan bantuan, tetapi dirinya tidak mengucapkan atau meminta pertolongannya kepada orang lain. Jadi pesan yang ingin saya sampaikan dari karya tersebut ialah ketika kita membutuhkan bantuan, maka mintalah bantuan itu atau meminta pertolongannya kepada orang lain. Jangan sampai untuk terlihat baik-baik saja kita tidak mau meminta pertolongannya kepada orang lain, dan ceritakanlah keadaan kita yang sebenarnya pada orang lain. Apa yang saya sukai dari karya tersebut? Karya tersebut bisa menggabungkan dua keadaan menjadi satu kesatuan dan memiliki arti. Walaupun karya tersebut sederhana, tetapi dapat menyampaikan makna yang sebenarnya yang saya ingin sampaikan dalam karya tersebut. Hidup bukan hanya tentang mempertahankan kebahagiaan. Ada kalanya emosi lain ingin bebas dan lepas. Jadilah air laut dalam, bergejolak saat badai datang, dan kembali tenang kala badai memudar.
Dan di balik tenangnya, ia mampu memantulkan cahaya sang surya untuk menyinari dunia.